Pemirsa, kontroversi kembali mencuat menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2 pekan mendatang. Polemik muncul dari kebijakan Pemprov Nusa Tenggara Barat atau NTB yang mewajibkan ASN untuk membeli tiket perhelatan balap motor terbesar dunia ini. 2 minggu menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2022, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berusaha keras untuk menyukseskan ajang balap motor terbesar di dunia ini. Minimnya penjualan tiket menjadi salah satu masalah yang dihadapi panitia. Sebab hingga saat ini tiket yang terjual baru mencapai 22.000 tiket dari total 63.000 tiket yang tersedia. Untuk menopang penjualan tiket, Pemprov NTB telah mewajibkan aparatur sipil negara atau ASN-nya untuk membeli tiket MotoGP. Dengan target total mencapai 21.000 orang, pembelian tiket wajib ini bukan hanya untuk ASN di tingkat provinsi, tetapi juga ASN di tingkat kabupaten kota hingga pegawai BUMN. Ya, naif sekali pegawai Pemprov ditanya tidak tahu lintasan. Jadi pegawai ini harus bisa menjadi duta informasi MotoGP. Sebagai duta, ya pernahlah hadir ke sana. Kita minta pegawai ASN untuk bisa sana. Ke depan itu jadi cara mengundang orang. Sementara itu, Gubernur NTB Zulkifli Mansyah membantah mengeluarkan kebijakan mewajibkan ASN untuk membeli tiket MotoGP. Di Pulau Lombok. Ya, zaman sekarang mana ada yang bisa wajib-wajib. Bisa orang wajibin orang. Emangnya kalau nggak beli tiket mau diapain? Nggak mungkin juga. Cuman mungkin Pak Sekda semangat ingin bergairah gitu. Sukseskan itu loh. Jadi kadang-kadang. Jadi bahasanya jadi. Untuk mendorong animo masyarakat menonton langsung MotoGP Mandalika 2022, Pemprov NTB tengah mengupayakan agar panitia memberi diskon tiket masuk hingga 10%. Saat ini, tiket termurah untuk menonton ajang MotoGP Mandalika dihargai Rp115.000. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Untuk membahas lebih jelas bagaimana kewajiban ASN untuk membeli tiket MotoGP Mandalika, kita sudah bergabung dengan Gubernur NTB Zulkifli Mansyah. Selamat sore Pak Gubernur, apakah benar Pemprov NTB ini mewajibkan ASN untuk membeli tiket? Kami sudah coba klarifikasi ya, sebenarnya itu kan tiket yang disediakan kepada kami di Provinsi NTB oleh panitia itu ada yang harganya 100.000, 200.000, dan 300.000. Jadi 100.000 itu untuk hari Sabtu tanggal 19 Maret, kemudian 200.000 itu hari Minggunya. Dan kalau mau hadir 2 hari 100 tambah ya sekitar 300.000 untuk Sabtu dan Minggu. 100.000 untuk Sabtu dan Minggu. Nah mungkin Pak Sekda saya ini menganggap 100.000, 200.000 kalau untuk ASN kita masih terjangkau lah, sehingga beliau terlampau bersemangat mungkin untuk memberitahukan para PNS ini ada diskon 10%, sehingga mudah-mudahan diskon 10% itu tidak terlampau memberatkan ASN kami. Tapi mungkin karena waktu itu saya tidak ada di tempat, saya diwakili dalam rapat koordinasi oleh Pak Sekda. Padahal sebenarnya ini saya sudah beritahukan Pak Sekda, kita sedang bicara juga dengan ITDC, kemudian dengan MGPA untuk ada diskon yang lebih besar dari 10%. Oleh karena itu mudah-mudahan kita sedang minta untuk masyarakat di NTB supaya memeriahkan acaranya tidak menjadi penonton di tempatnya sendiri. Mudah-mudahan lebih banyak yang menonton tuh akan lebih menarik gitu. Sehingga kita minta diskonnya 75% sebenarnya, jadi bukan 10%. Sehingga mudah-mudahan kalau 75% diskonnya ini, ya bukan hanya ASN, masyarakat biasa pun akan mampu atau terjangkau lah harga untuk nonton bersama-sama beramai-ramai di tempat kami sendiri. Pak Gubernur, jika diskon 75%, artinya dananya itu akan diambil dari mana subsidinya?
Ya kalau 75% dari 100.000 kan mestinya sih nggak terlampau berat ya. Artinya banyak masyarakat Nusa Tenggara Barat yang mampu membeli tiket dengan harga 25-30. Cuman kan ini sedang berproses juga. Jadi kami pengalaman dari World Superbike kemarin itu last minute saja gitu. Kita persilahkan tamu-tamu jadikan priority terlebih dahulu. Nanti ada alokasi khusus yang dialokasikan buat tokoh masyarakat, tokoh agama, mereka yang berpartisipasi dalam vaksinasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu mungkin karena terlampau bersemangat aja Pak Sekda kami ingin ASN itu bergembira gitu, kemudian acaranya meriah, sehingga beliau ada kesan menghimbau untuk ASN membeli tiket. Padahal sebenarnya zaman sekarang memang nggak bisa kita wajib-wajibkan kecuali vaksinasi ya. Tapi mudah-mudahan lah ini sudah kami netralisir dan kami sedang terus berusaha, mudah-mudahan diskonnya bukan 10% tapi bisa bahkan 75-80%. Iya, artinya dengan diberikan diskon secara besar-besaran, apa sebenarnya sih keuntungan untuk ASN ini juga menonton MotoGP, Pak Gubernur? Ya ini harus diakui kan baru pertama kali ada di Nusa Tenggara Barat, bahkan di Indonesia absen setelah 25 tahun. Jadi selama ini kalau kita hanya melihat Marquez misalnya di TV, ingin melihat langsung mungkin sensasinya agak berbeda. Itu saja, oleh karena itu jangan sampai orang berduyun-duyun datang ke tempat kami, tapi orang-orang yang ada di sekitar sirkuit tidak menonton secara langsung misalnya. Bahkan ada rencana dari kami, sebagian tiket yang diberikan pada kami dengan harga diskon yang cukup besar itu akan dialokasikan kepada pemilik-pemilik tanah yang dulu memiliki lahan yang ada di sirkuit itu. Sehingga mereka diberikan semacam penghargaan lah atau apresiasi bahwa di lahan yang mereka dulu miliki sekarang sudah berdiri one of the most beautiful street circuit in the world. Iya, Pak Gubernur, artinya kalau tadi Pak Gubernur bilang bahwa Sekda mungkin terlalu bersemangat. Jadi PNS ini tidak akan diberi sanksi ya jika tidak menonton MotoGP gitu ya? Enggak lah, saya dengar penjelasan Pak Sekda itu kan beliau ingin itu para ANS ini karena dalam kendali beliau kan tertinggi di ASN itu kan Pak Sekda punya kendali, itu bisa menjadi agen untuk mempromosikan event ini. Jadi walaupun menurut saya mungkin the whole story-nya beliau tidak sempat kami beritahu karena memang proses negosiasinya tentang berapa besarnya diskon itu mudah-mudahan tidak memberatkan PNS ataupun masyarakat umum yang ingin menyaksikan secara langsung event MotoGP ini. Baik, terima kasih Gubernur NTB Zulkifli Mansyah sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Kita sama-sama nantikan 2 pekan mendatang. Terima kasih Pak Gubernur, selamat sore. Oke, sama-sama Mbak.